Kami di Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu yaitu Mbak Lita. Mbak Lita ini Mbak Lita ini sedang melakukan penelitian pasca sarjana di Mualaf Center Yogyakarta. Dan qadarullah hari ini menjemput data di Mualaf Center Yogyakarta dan menjadi saksi pensyahadatan di sore hari ini. Beliau datang bersama suaminya, yaitu Mas Ade ya, yaitu Mas Ade. Nah, sedikit kita tanya Mbak Lita ya. Gimana Mbak Lita melihat fenomena mualaf di Jogja Kota Hidayah ini? Baik, ini suatu fenomena yang langka saya kira ya di zaman yang semua serba era digitalis kayak sekarang seperti ini, masih banyak anak-anak muda yang masih usia produktif, kemudian keluarga-keluarga yang akhirnya terketuk pintu hatinya untuk kembali ke jalan Allah gitu kan. Kalau fenomena mualaf ini sendiri itu memang ya insya Allah adalah suatu fenomena yang baik. Karena apa? Kita sebagai akademisi juga melihat ini sebagai dampak yang bagus, dikarenakan memang sudah banyak sekali orang-orang cerdas, bukan orang-orang yang memang bisa menelaah lebih lanjut, orang-orang yang mempelajari tidak hanya satu kitab tapi beberapa kitab yang dia mungkin perbandingkan. Nah, dan ini menjadi salah satu ajang untuk mengaktualisasikan bahwa memang tadi orang-orang cerdas, orang-orang yang mampu berpikir kritis, yang mampu berpikir dengan logis, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, agama mana yang memang bisa masuk rasional atau yang tidak rasional. Tapi ketika ada orang-orang yang menanyakan, "Hei Lita, lu ngapain masuk Islam?" Itu salah satu temenku yang masih non. "Ngapain anda ngapain agama kamu tuh nyembah apa?" Nyembah kok nggak pernah dilihat, nggak kelihatan. Nah, ketika saya menganalogikan, sini aku bilang, tak cubit lah dia, gitu. Sakit nggak? Kayak gitu kan, sakit nggak cubitan saya? Sakit lah, ngapain kamu, saya nggak salah, kamu cubit-cubit kan? Ya itulah, kamu bisa merasakan sakit, tapi kamu tidak pernah bisa melihat bentuk rasa sakit itu seperti apa. Itulah yang kami yakini, karena soal agama itu adalah soal keyakinan dan keimanan. Nah, makanya banyak anak-anak yang remaja-remaja bahkan juga pekerja ataupun mahasiswa yang beralih agama, karena sekarang sudah era digital. Betul. Semua bisa diakses. Betul. Kalian mau buka apapun di Google itu ada, di YouTube itu ada. Semua perbandingan kalian bisa download, kalian bisa pelajari. Mencari kebenaran itu. Tetapi ya tadi tetap harus jalan yang benar. Kita pada dasarnya kan kita dititipkan fitrah berupa akal ya, yang bisa membedakan yang mana yang. Ya, sebagai banyak sekali pekerja, kemudian juga mahasiswa ataupun pelajar saat ini. Ya, karena saat ini kan semua dikit-dikit harus rasional. Betul. Dikit-dikit harus berpikir kritis. Dikit-dikit semua orang sekarang semenjak zaman modern saat ini, zaman sudah globalisasi yang mendunia, konsumtifnya terhadap media. Kita kan media itu nomor satu tuh. Konsumtif sekali. Gitu kan, segala macam tanpa kita harus datang ke tempat langsung, kita buka aplikasi media sosial, oh seperti ini yang terjadi di dunia kita, oh ternyata seperti ini yang terjadi di Jogja kayak gitu. Ya tadi memang semua itu akal. Jadi memang akal manusia, apalagi usia produktif, itu memang luar biasa sekali. Kita bisa melihat kebenaran itu melalui media. Ya, media. Baik itu sekarang media massa maupun media elektronik ataupun media sosial, tapi paling yang kita gunakan adalah media sosial. Karena masifnya penggunaan di situ ya. Sangat masif sekali sehingga kita bisa mengakses apapun yang kita butuhkan menjadi bahan pemikiran kita, mana yang benar dan mana yang salah. Dan tadi karena hidayah itu bukan dicari tapi dijemput. Nah, seperti itu. Kalau kita terus mencari hidayah, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi ketika kita menjemput hidayah, maka ia akan datang kepada kita. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ini fenomena mualaf di Yogyakarta. Hidayah itu dijemput
ya, bukan cuma sekedar dicari, apalagi cuma ditungguin. Ya, Masya Allah. Baik, sedikit dari Mbak Lita, dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.